Pernahkah Anda merasa ragu terhadap janji Tuhan dalam hidup Anda? Seperti ketika berdoa untuk sesuatu yang begitu lama, tapi jawabannya belum terlihat. Inilah yang dialami oleh Abraham. Dalam Kejadian 15, Tuhan mengulang janjinya kepada Abraham. Namun, bagaimana respon Abraham? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sebelum kita masuk ke pasal 15, kita akan lihat sedikit latar belakangnya. Dalam Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang akan Dia tunjukkan, dan janji kepada Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dalam Kejadian 13, Abraham dan Lot berpisah karena tanah yang mereka tempati tidak cukup untuk ternak mereka. Dan di Kejadian 14, Abraham menyelamatkan Lot dari penawanan bertemu Melkisedek dan menolak hadiah dari Raja Sodom. Setelah semuanya ini, dalam Kejadian 15, Tuhan kembali berbicara kepada Abraham dengan sebuah janji yang besar. Abraham menerima firman Tuhan dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar." Namun Abraham merespon dengan kekhawatiran karena dia belum memiliki anak. Ia bahkan menyebut Eliezer dari Damsyik sebagai ahli warisnya. Tuhan kemudian menegaskan bahwa keturunannya tidak akan berasal dari Eliezer, tetapi dari anak kandungnya sendiri. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan menyuruhnya melihat bintang-bintang di langit sebagai gambaran jumlah keturunannya. Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saat itu, Abraham mungkin mengalami ketakutan dan keraguan setelah mengalami perang di Kejadian 14. Meskipun ia menang, ia mungkin khawatir akan pembalasan dari raja-raja yang ia kalahkan. Selain itu, ia masih belum melihat penggenapan janji Tuhan tentang keturunan. Tuhan meneguhkan Abraham dengan dua hal penting, yaitu perlindungannya. Dikatakan, "Aku adalah perisaimu," dan jaminan berkatnya, di mana Tuhan mengatakan, "Upahmu akan sangat besar." Ini menunjukkan Tuhan tidak hanya memelihara Abraham secara fisik, tetapi juga memenuhi secara spiritual dan juga emosional. Dari sini kita melihat bahwa dalam pelayanan kita ada kalanya kita merasa takut atau ragu. Namun Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia adalah perisai kita, bukan hanya melindungi kita dari bahaya fisik, tetapi juga dari rasa takut, kekhawatiran, dan ketidakpastian dalam pelayanan kita. Dalam budaya Timur dekat kuno, jika seseorang tidak memiliki anak kandung, maka seorang pelayan yang setia bisa diangkat menjadi ahli warisnya. Pada saat itu, Abraham berusia kurang lebih sekitar 75 tahun dan Sarah kurang lebih 65 tahun. Keduanya sudah melewati masa usia subur. Secara manusiawi, sangat wajar jika Abraham mulai mencari alternatif untuk menggenapi janji Tuhan. Namun, ini juga mencerminkan kelemahan iman Abraham. Ia melihat situasi dari sudut pandang manusia dan bukan dari sudut pandang Tuhan. Meskipun ia percaya kepada Tuhan, ia masih mencoba memahami bagaimana janji itu akan digenapi dengan caranya sendiri. Dari sini kita melihat bahwa kita juga seringkali ingin membantu Tuhan dengan cara kita sendiri ketika janjinya terasa lama digenapi. Namun Tuhan ingin kita belajar untuk menunggu dengan percaya, bukan dengan mencari solusi sendiri yang belum tentu sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan mengajak Abraham keluar untuk melihat bintang-bintang. Ini bukan sekedar angka yang besar, tetapi sebuah janji yang menggambarkan kemustahilan menjadi mungkin bagi Tuhan. Keturunan Abraham bukan hanya berbicara tentang bangsa Israel, tetapi juga tentang keturunan iman, yaitu mereka yang akan percaya kepada Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 29. Lebih dari itu, Tuhan ingin Abraham memahami bahwa janjinya tidak bergantung kepada keadaan manusia, tetapi pada kuasanya sendiri. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, Dia juga berkuasa untuk menggenapinya.
tidak peduli seberapa mustahil kelihatannya. Dari sini kita merefleksikan bahwa kadang Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman kita dan memperlihatkan gambaran yang lebih besar. Saat kita merasa kecil dan tidak berarti dalam pelayanan, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Di ayat yang ke-6 adalah fondasi dari ajaran tentang iman dalam Alkitab. Abraham tidak mendapatkan kebenaran karena perbuatannya, tetapi karena ia percaya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi murni karena iman percaya kepada Tuhan. Paulus mengutip ayat ini dalam Roma 4 ayat 3 untuk menunjukkan bahwa keselamatan sejak awal memang berasal dari iman, bukan hukum Taurat atau perbuatan baik kita. Di dalam pelayanan, kita bisa belajar untuk mengandalkan iman. Hasil pelayanan kita tidak selalu langsung terlihat. Kita mungkin tidak langsung melihat anak-anak berubah dan langsung jadi berkat. Tetapi Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita sebagai bagian dari rencananya. Janji Tuhan dalam perikop ini tentunya terkait dengan perjanjian Tuhan yang lebih besar, khususnya di Kejadian 17. Di Kejadian 17, Tuhan menegaskan kembali janjinya dan memberikan tanda sunat sebagai bukti perjanjian. Nama Abram diubah menjadi Abraham, yaitu bapa banyak bangsa. Ini menunjukkan bahwa janji Tuhan semakin dipertegas dan melibatkan tanggung jawab iman dari pihak Abram dan keturunannya. Perjanjian ini juga mengarah pada penggenapan janji yang lebih besar di perjanjian baru, Yesus Kristus, keturunan Abraham yang sejati yang menjadi berkat bagi segala bangsa, yaitu di Galatia 3 ayat 16. Dari sini kita belajar bahwa janji Tuhan tidak selalu langsung digenapi, tetapi setiap tahap memiliki maknanya. Kita sering ingin melihat hasil yang instan dalam pelayanan, tetapi Tuhan bekerja dalam jangka panjang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Sebagai guru sekolah minggu, kita dipanggil untuk menanamkan iman kepada anak-anak. Seperti Abraham, kita juga menghadapi momen-momen keraguan. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita dan pelayanan kita? Mari kita belajar untuk percaya seperti Abraham. Jika video ini menjadi berkat, jangan lupa di-like dan juga di-share. Dan juga silakan di-subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video pembahasan Alkitab untuk guru sekolah minggu. Sampai bertemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.